Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa dan siswi UPTD SDN Sukolilo Barat 2. Pada kesempatan hari ini kita memasuki puasa di bulan Ramadan hari yang ke-11. Baik, kita akan belajar bersama Ibu, belajar bersama tentang hakikat puasa. Pengertian puasa. Apa itu puasa? Puasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu bahasa Arabnya adalah shaum, yang artinya menahan diri. Kemudian diartikan bahwasanya puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian apa dasar perintah kewajiban puasa? Dasarnya adalah Quran surat Al-Baqarah 183. Dibacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, jadi di sini sudah jelas perintah puasa di bulan Ramadan ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi, hukum puasa di bulan Ramadan adalah wajib. Baik, yang berikutnya adalah syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa di sini yang pertama adalah beragama Islam. Jadi orangnya itu harus beragama Islam. Kalau non-Islam berarti dia tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Kemudian berakal sehat. Berakal sehat ini berarti bukan gila, ya. Kemudian yang ketiga adalah baligh. Baligh itu adalah dewasa. Kemudian yang keempat di situ adalah mampu atau kuat berpuasa. Jadi kalau ada yang tidak mampu berpuasa, maka nanti di situ akan ada kewajiban-kewajiban yang lain. Entah itu berupa membayar kafarat atau yang lainnya, ya. Jadi syarat wajib puasa di situ ada 4. Kemudian syarat sah puasa. Syarat sah puasa di situ yang pertama adalah beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah mumayyiz, yaitu sudah dapat membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang terburuk. Kemudian yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Ini khusus bagi orang wanita yang sudah sudah keluar darah haid atau darah nifas bagi ibu yang telah melahirkan. Kemudian yang keempat adalah waktunya, adalah waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, kalau sekarang dia adalah bulannya adalah bulan Ramadan, maka di sini adalah waktu diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, anak-anak sekalian, yang berikutnya kita akan bicara masalah rukun puasa. Jadi kalau rukun puasa ini sebenarnya cuma 2. Yang dikatakan rukun itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan, maka puasanya akan sia-sia dan batal, ya. Baik, rukun puasa yang pertama yaitu adalah niat pada malam hari. Jadi kita harus niat
biasanya kalau niat kita baca bareng-bareng di musola atau masjid setelah sholat tarawih ya, maka kita akan bersama-sama membacanya. Kemudian kalau seumpama kita tidak berjamaah atau tidak sholat tarawih, ya diusahakan kita harus berniat pada malam harinya, entah ketika kita mau sahur atau ketika kita mau tidur, seumpama khawatir kalian tidak bisa bangun, maka alangkah baiknya kalian niat dulu pada malam hari sebelum kalian tidur ya. Yang kedua adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah ini ya, jadi cuma dua, niat dan menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Baik, apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Jadi seumpama datang sekolah, kalian nyampe rumah, wis saya mau makan aja, biarin daripada lapar. Nah, maka puasamu adalah batal karena ada niat untuk segera makan. Hal-hal yang membatalkan puasa yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Nah, ini biasanya dilakukan oleh anak-anak kecil yang masih belajar berpuasa karena ingin batal puasanya biar cepat makan. Nah, diusahakan gimana caranya agar dia itu bisa muntah sehingga dia bisa makan ya. Jadi mulutnya dikorek-korek, akhirnya dia akan muntah. Nah, seperti itu ya. Yang berikutnya adalah gila, mabuk, atau pingsan. Nah, jadi kalau seumpama orang yang mempunyai penyakit gila ya, gila itu adalah penyakit. Ini ada beberapa orang yang seperti itu. Dia berpuasa pada awalnya bareng-bareng sama keluarga, tapi suatu ketika mungkin karena dia kecapean, banyak pikiran, akhirnya kambuh penyakitnya. Nah, setelah beberapa jam dia sadar, maka dia tidak boleh meneruskan puasanya karena dia sempat kambuh penyakitnya. Nah, itu ya. Yang keempat adalah keluar darah haid dan nifas. Ini untuk anak-anak cewek beserta ibu-ibu kita ya. Yang kelima adalah murtad. Murtad itu adalah keluar dari agama Islam. Jadi sudah tidak mau beragama Islam lagi, dia pindah ke agama lain ya, maka dia tidak ada kewajiban lagi untuk berpuasa. Dan yang terakhir di sini adalah bercampur suami istri di siang hari. Nah, ini bagi bapak dan ibu di rumah ya, dilarang untuk ya melakukan hal seperti itu di siang hari. Kalau malam hari silakan. Baik, anak-anak sekalian, ada hal-hal di mana hal itu akan merusak pahala puasa. Jadi puasanya tetap sah, tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Apa hal-hal itu? Yang pertama adalah melakukan perbuatan tercela seperti berkelahi, berkata kotor, ngerasani, menghina, berdusta, dengki, iri, dan lain sebagainya. Jadi kalau sampai kita ghibah atau berkelahi atau mencuri, apalagi kita tetap sah puasanya, tetapi tidak mendapatkan pahala, maka rusaklah pahala puasanya.
Yang kedua adalah dengan sengaja melihat gambar-gambar yang kurang baik, gambar-gambar porno yang ada di HP. Nah, anak-anak ya, bagi kalian yang pegang HP, berhati-hatilah. Jangan sampai kalian melihat hal-hal yang aneh yang ada di HP. Apalagi ini di bulan Ramadan, diusahakan menghindari hal itu. Lebih baik kalian mengerjakan hal-hal yang positif. Mungkin kalau pegang HP, lihatlah cerita-cerita berhikmah. Oh, gimana sih ceritanya Luqman Hakim? Gimana sih ceritanya Nabi siapa? Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman, dan lain sebagainya. Atau mungkin kalian bisa lihat YouTube tartil, bacaan tartil Quran yang juz amma, nanti kalian bisa ikuti. Jadi diusahakan jangan sampai kalian melihat hal-hal yang kurang baik seperti melihat gambar-gambar porno ya. Nih, khusus bagi anak yang sudah gede ya, hati-hati ya, kalian sedang berpuasa. Kalau ada teman kalian mengajak, lihat gambar yuk, kalian jawab, ana siam, itu ya, saya berpuasa, saya tidak akan melihat hal-hal yang aneh-aneh. Nah gitu ya, yang bagus. Nah itu anak-anak ya, bahwasanya kalau kita berbuat hal yang tercela di bulan Ramadan, maka nilai pahalanya tidak ada, berarti rusaklah segala pahala. Yang terakhir, kita akan membahas tentang orang yang tidak diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Apa itu? Yang pertama adalah wanita yang sedang haid di bulan Ramadan. Juga wanita yang sedang keluar darah nifas bagi ibu-ibu yang sudah melahirkan. Kenapa kok tidak boleh berpuasa? Ya. Dia tidak boleh berpuasa, tetapi wajib mengganti puasa di luar puasa Ramadan. Atau dengan istilah kerennya adalah wajib mengqodho. Wanita yang haid dan nifas itu dikatakan sebagai wanita yang sedang berhalangan, kotor, tidak pantas untuk melakukan puasa, juga tidak pantas beribadah yang lain, apalagi ibadah sholat. Nah itu. Yang kedua, yang boleh menunda puasanya di luar bulan Ramadan sebagai pengganti puasa yang ditinggalkan atau mengqodho karena rukhsah. Rukhsah itu keringanan atau keringanan. Yaitu siapa aja? Orang yang sedang musafir dalam perjalanan jauh, kemudian tidak kuatnya karena saking jauhnya. Seumpama kalian pergi ke Jakarta ya, ke Jakarta jauh kan, maka kalian boleh berbuka, boleh tidak berpuasa, asalkan kalian nanti mengqodho atau mengganti di lain hari. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang sakit biasa, maksudnya orang yang sedang sakit seperti sakit panas, kemudian flu berat. Nah, dia boleh tidak berpuasa tetapi wajib mengganti di lain hari. Yang ketiga yaitu yang boleh mengganti puasa dengan membayar fidyah, yakni memberi makan orang yang tidak mampu satu mud atau lebih. Siapa saja orang itu? Yaitu yang pertama adalah orang yang tidak mampu berpuasa karena pikun, berarti sudah sangat tua. Kemudian orang yang sakit menahun atau kronis, dia juga boleh tidak berpuasa tetapi wajib membayar fidyah. Penyakitnya ini adalah menahun. Kemudian yang ketiga adalah wanita hamil, juga wanita atau ibu-ibu yang sedang menyusui.
Untuk pembahasan kali ini mungkin dari Ibu cukup sekian. Ibu sampaikan banyak terima kasih, tetap semangat puasanya, dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.